bersama saya dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema Anugerahmu cukup bagiku. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus berbahagia bagi setiap saudara dan saya yang setia membaca, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita renungkan bagaimana anugerahmu cukup bagiku. Ayatnya yang ke-9 bagian B. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, anugerah Tuhan itu sangat cukup bagi kita. Katakan amin. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan anugerah? Kalau kita tahu bahwa anugerah itu adalah kasih karunia, karis, artinya pemberian Allah secara cuma-cuma, pemberian Allah secara gratis. Kasih karunia artinya tidak seharusnya kita peroleh, tidak seharusnya kita terima, tetapi itu yang kita terima, itu yang kita peroleh. Itulah kasih karunia atau anugerah, grace, gratia. Nah saudara, anugerahmu cukup bagiku. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita melihat dalam bacaan kita hari ini bahwa ketika Paulus mengalami yang namanya duri di dalam daging. Apa yang dimaksudkan duri di dalam daging? Duri di dalam daging itu berbicara tentang, kalau kita baca sangat jelas dikatakan bahwa utusan iblis untuk apa? Menghantam Paulus, atau dalam terjemahan yang lama dikatakan untuk menggocok Paulus. Artinya apa? Utusan duri dalam daging artinya utusan iblis untuk menghantam diri Paulus. Duri juga berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia mengambil keputusan, ketika dia berjumpa dengan Allah, saat dia masuk ke dalam yang namanya kota Damsyik, dan Allah mulai menyatakan kuasa, menyatakan kemuliaannya kepada dia, dan dia mengalami yang namanya pertobatan. Disitulah Allah memakai dia untuk menjadi alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu juga berbicara tentang kemungkinan itu duri dalam daging. Duri dalam daging itu juga berbicara tentang kelemahan-kelemahan yang membuat Rasul Paulus berdoa. Alkitab berkata 3 kali dia memohon kepada Tuhan untuk menolong dia, tetapi tak kunjung Tuhan menjawab. Malahan yang Tuhan katakan adalah, cukuplah anugerahku bagimu. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus atau juga duri dalam daging ini juga berbicara tentang kemungkinan musuh-musuh dari para Rasul Paulus. Kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus, ketika dia sudah mengambil keputusan dan Tuhan sudah memanggil dia untuk menjadi alatnya untuk melayani Tuhan, maka tentu banyak orang yang tidak senang
dengan Rasul Paulus. Ada begitu ajaran-ajaran, ada begitu lawan-lawan atau musuh-musuh Paulus. Tetapi Paulus, dia menyadari bahwa segala sesuatu masalah atau musuh yang diperhadapkan dengan dia menyadari bahwa itu adalah duri dalam daging. Duri dalam daging ini juga berbicara kemungkinan besar bahwa duri dalam daging ini adalah sakit, penyakit, atau secara jasmani dia mengalami yang namanya penyakit yang mungkin mata, rabun, atau lain sebagainya. Duri dalam daging yang diizinkan Tuhan kepada Rasul Paulus adalah untuk mengontrol diri Paulus. Supaya apa? Ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi sangat jelas bahwa duri di dalam daging, Alkitab berkata supaya Paulus tidak boleh meninggikan diri. Disitulah Alkitab berkata, anugerahmu cukup bagiku. Anugerah Tuhan itu begitu cukup bagi Rasul Paulus, sehingga dia tidak bisa untuk bermegah, dia tidak bisa untuk menyombongkan diri, dia tidak bisa untuk meninggikan diri atas karunia-karunia yang Tuhan beri, atas pernyataan-pernyataan ilahi yang Allah nyatakan dalam kehidupannya. Dia tidak harus bermegah, dia tidak harus meninggikan, dia tidak harus sombong atas apa yang Tuhan beri atau karunia-karunia yang Tuhan beri kepada dia. Tetapi Tuhan izinkan duri dalam daging itu supaya mengontrol kehidupan. Sudah, kalau duri dalam daging ini juga berbicara tentang apapun penyakit, apapun penderitaan yang saudara dan saya alami yang tak kunjung sembuh. Atau juga berbicara tentang masalah-masalah yang kita alami di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, dimanapun dalam kita berorganisasi, dimanapun Tuhan percayakan masalah-masalah yang terus menerus kita alami. Itu juga berbicara tentang duri dalam daging. Sehingga saudara dan saya diajarkan dua hal. Yang pertama adalah ayatnya yang ke-9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahmu bagiku. Anugerah Tuhan itu sangat cukup bagi saudara dan saya. Katakan amin. Anugerah Tuhan itu cukup untuk menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Artinya bahwa Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan menghapuskan atau membiarkan kita terus menerus hidup di dalam yang namanya penderitaan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu dan senantiasa untuk menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun penderitaan, sakit penyakit yang terus menerus kita alami, masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam keluarga, rumah tangga, dimanapun, Tuhan berjanji bahwa langit tidak selalu biru. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah apa? Dia senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Itulah janji Tuhan, bahwa penyertaan Allah itu sungguh berarti. Penyertaan Allah, pemeliharaan Allah itu sangat cukup bagi saudara dan saya. Itu berbicara tentang anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami yang namanya masalah, sakit penyakit yang terus menerus kita gumuli, yang terus menerus kita doakan, tetapi tak kunjung ada jawaban, tak pernah kita sembuh, tak pernah selesai, kemungkinan itu adalah
duri dalam daging yang Tuhan izinkan bagi kita supaya apa? Rasul Paulus berkata, supaya aku tidak meninggikan diri. Berarti menjadi orang Kristen tidaklah gampang dan mudah. Pasti mengalami yang namanya penderitaan. Ini yang Tuhan izinkan supaya kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh meninggikan diri. Itu anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Artinya masalah sakit penyakit persoalan yang terus menerus kita alami, kita katakan bahwa anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi kita katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Amin. Lalu hal yang kedua saudara adalah di bagian yang C dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua adalah berbicara tentang dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya, manusia yang tak mampu, maka disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap saudara dan saya. Katakan amin. Ibarat ketika kita sudah lemah, kita angkat tangan dan Tuhan yang akan turun tangan. Untuk apa? Merangkul, memegang tangan kita. Anugerah Allah itu berbicara tentang kita mengulurkan tangan, mengangkat tangan kepada Tuhan yang dahulu mengulurkan tangan untuk memegang kita. Itu berbicara tentang anugerah Tuhan, itu sangat cukup bagi kita. Sudah sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Berarti Paulus berkata bahwa dia begitu sukacita, dia begitu bangga ketika dia terus menerus hidup di dalam yang namanya penderitaan, penganiayaan, kelemahan-kelemahan yang dia alami. Karena saat dia ada di dalam yang namanya kesukaran, di dalam penganiayaan oleh karena Kristus, oleh karena Injil kebenaran itu, maka disitulah dia menyadari paling lemah dan kuasa Tuhan akan berlaku dalam kehidupan dia. Sama seperti saudara dan saya. Ketika kita menyadari bahwa penderitaan, penganiayaan atau kelemahan, kesukaran-kesukaran dalam keluarga, rumah tangga, persoalan-persoalan yang susah untuk kita atasi, susah untuk kita selesaikan, tetapi kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan sumber pertolongan. Artinya kita menyadari bahwa kita manusia yang paling lemah dan membutuhkan pertolongan atau kekuatan kuasa daripada Tuhan. Disitulah kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kita. Anugerah-Mu cukup bagi. Artinya Allah tidak pernah membiarkan setiap kehidupan saudara dan saya yang terus menerus hidup di dalam yang namanya persoalan sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan apapun. Dia janji, dia selalu dan senantiasa untuk menyertai dan memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Karena itu, mari kita senantiasa menyadari apapun yang Tuhan beri, karunia, talenta, kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri bagi setiap saudara dan saya. Ingat bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Ingat, anugerah adalah pemberian Allah secara gratis, secara cuma-cuma bagi setiap saudara dan saya. Sehingga jangan sampai kita meninggikan diri atas apa yang Tuhan beri. Tapi
biarlah melalui karunia, melalui anugerah pemberian Allah yang Tuhan beri bagi kita, kita menyadari bahwa Allah akan memberikan yang namanya duri dalam daging, supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup menolong dan memberkati kita. Shalom.